Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dengan NIM air 057 dan ini teman saya William Tanardi dengan NIM air 024. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil project WISE kami, yaitu Prediction of Lung Cancer Risk dengan forest algorithm based on Kaggle dataset. Mungkin untuk pertama-tama akan saya serahkan ke teman saya William Tanardi. Waktu dan buat persilakan. Baik, pertama-tama dimulai dari abstrak. Abstrak dari paper ini berisi eh, beberapa poin. Poin yang pertama adalah akumulasi data saat ini sangat banyak dan sangat cepat, sehingga menimbulkan tantangan untuk mencari jumlah data yang diperlukan yang tepat dari informasi yang ada. Dan juga populasi manusia berkembang sangat pesat, yang menyebabkan perkembangan penyakit juga menjadi semakin luas. Salah satu penyakit yang paling mematikan itu adalah kanker. Di sini spesifiknya kita membahas kanker paru-paru. Dan pada kanker paru-paru, deteksi tahap awal sangat berpengaruh pada tahap perawatan yang efektif. Di sini metode yang kami gunakan adalah random forest dan ditemukan pada papernya bahwa hasilnya 97% lebih efisien daripada KNN dan naive Bayes. Nah, eh, pendahuluannya juga menjelaskan tentang kanker paru-paru, yaitu salah satu penyebab terbesar kematian di seluruh dunia. Dan berdasarkan hasil survei, belum ada mekanisme yang pasti yang tersedia untuk memprediksi kanker paru-paru. Dan kanker paru-paru seperti disebut sebelumnya dapat diobati jika masih dalam stadium awal. Oleh karena itu, deteksi awal sangatlah penting. Beberapa gejala kanker paru-paru yang paling prominent adalah nyeri di bagian dada, batuk yang tidak kunjung hilang, masalah pernapasan, mengi, darah dalam dahak, dan suara yang serak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kanker paru-paru, yaitu seperti umur, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga atau trace genetik, lalu kebiasaan merokok, baik pasif maupun aktif, lalu exposure ke zat karsinogenik, lalu occupational hazard atau bahaya dalam pekerjaan, lalu polusi udara. Semua ini kami tinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Tantra et al. Lalu pada paper ini juga terdapat beberapa tinjauan pustaka, yaitu dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah eh, tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mempelajari metode. Yang pertama ada mempelajari dan membandingkan dengan SVM, lalu ada yang menggunakan ANN dan ACO. Ada juga yang menggunakan CNN dan neurosystem yang tradisional. Lalu kategori kedua adalah mempelajari tentang klasifikasi jaringan pada paru-paru yang terkena kanker paru-paru agar bisa membedakan mana yang sehat dan mana yang terkena kanker paru-paru. Ya, eh, ya. Lalu yang terakhir hanya perbandingan dengan algoritma algoritma lainnya. Lalu di sini eh, sistem yang di akan kami gunakan adalah menggunakan random forest. Eh, Sebelumnya, deteksi kanker dilakukan oleh profesional medis secara manual. Proses ini sangat lama dan sangat subjektif. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang baru yang bisa melakukannya tanpa bias dan lebih efisien. Eh, Cara ini adalah menggunakan bantuan dari model machine learning yang seperti kamu bilang tadi adalah random forest. Dalam pemrosesan data juga kami menggunakan standarisasi dan labeling coding agar data lebih seragam. Di dalam dataset dapat 23 atribut mulai dari umur, gender, polusi polusi udara, penggunaan alkohol, alergi kepada debu, occupational hazard, genetic risk,
chronic lung disease, balanced diet, obesity, smoking, passive smoker, chest pain, coughing of blood, fatigue, weight loss, shortness of breath, wheezing, swallowing difficulty, dan clubbing of fingernails. Ya, terdapat 23 atribut dengan total 1.000 record data. Mungkin selanjutnya akan eh, dijelaskan oleh teman saya Rizky. Baik, yang pertama-tama sebelum kita implementasi random forest, pertama kita lakukan pre-processing terlebih dahulu ke dalam datanya. Yang pertama kita lakukan encoding terlebih dahulu dengan menggunakan label encoder untuk mengubah data kategorial ke numerik. Lalu kita lakukan pre-processing missing value. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tidak terdapat missing value sama sekali, maka tidak dilakukan missing value pre-processing. Lalu untuk outlier juga tidak ditemukan pada dataset. Next. Nah, selanjutnya kita gunakan korelasi matrix untuk melihat korelasi atribut. Nah, bisa dilihat di sini yang tertinggi adalah passive smoker, couch muntah darah, sorry, batuk darah, terus diet dan merokok. Next. Nah, kita mencoba dua skenario. Yang pertama yaitu uh, jika variabel inputnya menggunakan atribut dengan korelasi yang tinggi, yaitu 4 yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita untuk setiap skenario kita coba dengan menggunakan parameter rasio testing data sama training data yang berbeda-beda, lalu NS metode juga berbeda-beda. Ya, kita lihat di sini, max step-nya juga berbeda-beda, dan akurasinya di sini sangat tinggi. Dan yang tertinggi didapatkan oleh ketika training testing datanya itu 30% dengan N estimator 300 dan max step 7. Next. Nah, ini ketika kita menggunakan evaluasi, kita coba modelnya itu dengan menggunakan variable input dengan atribut-atribut yang dipaparkan oleh pada penelitian yang dilakukan oleh Tandra. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa apa namanya, akurasinya semakin tinggi. Akurasinya semakin tinggi ketika training datanya lebih besar atau testing datanya lebih kecil. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ketika apa namanya, ke testing datanya itu 20%, kalau ini estimator 100 dan max step-nya itu 5, itu akurasinya 100%. Dan ketika backstep-nya delta AT itu uh, tetap akurasinya sangat tinggi dibandingkan ketika menggunakan atribut skenario sebelumnya, yaitu yang menggunakan korelasi tertinggi. Nah, next. Nah, akan tetapi ketika meskipun modelnya itu sudah mendapatkan akurasi yang sangat bagus, tapi seharusnya itu gejala kanker paru-paru juga perlu dimasukkan ke variabel input untuk mendukung hasil prediksi dan meningkatkan keakuratan serta kualitas dari hasil prediksi yang diberikan oleh model. Next. Nah, oleh karena itu solusinya kita coba gabungkan uh, apa variabel inputnya itu kita tambahkan gejala-gejala kanker paru-paru dalam variabel input yang sudah berisikan atribut-atribut yang telah dipaparkan oleh Tandra. Next. uh, apa namanya, ketika kita uji coba, ketika kita uji coba ini apa namanya, uh, evaluasi gabungan antara gejala paru-paru dan gejala kanker paru-paru dan atribut apa faktor yang dipaparkan oleh Tandra itu akurasinya jauh lebih tinggi
sangat sempurna. Dan ini kesimpulannya, model yang saat ini berhasil memprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi di atas 95%. Eh, dan ya, akurasi yang tinggi, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa akurasi yang tinggi tidak cukup jika hanya dengan menggunakan seleksi fitur seperti korelasi matrix. Dibutuhkan juga kajian literatur literatur medis, terutama yang berhubungan dengan kanker paru-paru. Seperti yang kita lakukan, kita mengaji penelitian yang dilakukan oleh Tandra, lalu penelitian-penelitian yang lain, maka ya, dan akhirnya kita berhasil mendapatkan model dengan akurasi yang sangat tinggi. Next. Nah, saran dari kami adalah, meskipun akurasi yang didapatkan oleh model saat ini sangat bagus, percobaan dengan jumlah data yang lebih besar akan lebih bagus untuk meningkatkan kualitas dari prediksi model. Perbandingan dengan metode prediksi lain juga dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran model mana yang lebih optimal. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.